什么你？做戒臂手术，在五龙基做。不会让他有事的。我们一定要救父亲。我们都等。今天是晚，怎么有一位受伤的旅客？不能让小孩睡着。小麦是不是睡着了？一定不能让他睡觉。小麦，你醒醒啊！哥哥会爱你。迎着阳光盛开笑容，天上流露抱着。 Kisah nyata ini terjadi pada 30 April 2021 di sebuah kota kecil bernama Hotan di Xinjiang, China. Pagi itu, di sebuah sekolah dasar, seorang siswa bernama Merdan tengah berlatih drama di kelasnya. Saat berlatih, Merdan yang berperan sebagai pohon gak sengaja mematahkan dahannya. Siapa sangka, itu merupakan suatu pertanda bagi Merdan. Waktu pulang sekolah, Merdan lihat mama dan abangnya bernama Abdu tengah bertengkar di halaman sekolah. Alasan pertengkaran itu disebabkan Abdu yang pengen merantau ke kota bernama Urumqi. Namun sang ibu melarangnya karena kini hanya menyisakan dirinya dan Merdan yang masih kecil. Keributan tersebut disudahi oleh kemunculan Merdan. Sebenarnya sang mama minta Abdu antar adiknya pulang dulu sebelum mereka berangkat kerja di kebun. Akibat masih kesal karena dilarang merantau, Abdu ogah mengantar adiknya. Sehingga mau gak mau Merdan harus diajak ke kebun. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di kebun. Selagi si mama kerja dan Abdu sibuk dengan gadgetnya, Merdan pun bermain sendiri. Dia yang tahu abangnya lagi bete pun memberinya sebuah permen. Tahu niat baik si adik, Abdu menukar permen tersebut dengan baling-baling bambu. Jadi, Merdan pun asik bermain dengan baling-baling bambu di sekitaran traktor yang lagi dipanasin Abdu. Akibat putaran yang terlalu kencang, baling-baling Merdan jatuh di balik traktor. Namanya anak kecil, bukannya memutar, dia berpikir praktis untuk langsung ambil lewati mesin rotator. Karena hal tersebut, Merdan harus kehilangan tangannya. Atas saran pekerja sekitar, Abdu segera mengikat bekas luka untuk hentikan pendarahan. Dengan kondisi itu, Merdan harus dibawa ke rumah sakit. Seorang ibu memiliki mobil namun anaknya sedang tidak ada sehingga nggak ada yang nyetir. Dengar itu, Abdu yang baru punya SIM pun meminjam mobil si ibu. Dalam mobil, suasana serba panik ini membuat si mama mulai menyalahkan Abdu. Atas perasaan bersalahnya pada si adik, Abdu berusaha secepat mungkin membawanya ke rumah sakit. Sialnya, setibanya di kota, ternyata sedang diadakan festival yang buat jalan ditutup. Terpaksa, Abdu masuk ke sebuah gang kecil yang dipenuhi pedagang kaki lima. Namun, jalannya terhalang seorang bapak yang sedang mendorong gerobaknya. Abdu yang terus klakson meminta jalan membuat si bapak kesal. Dia datangi Abdu dengan penuh emosi, tapi saat dia tahu apa yang terjadi, sisi kemanusiaannya muncul. Menggunakan sebuah toa, si bapak meminta semua pedagang di sana untuk membuka jalan bagi Abdu. Dalam mobil, si mama terus menangis sembari berharap tangan sang anak masih bisa disambung. Dengar tangisan mamanya, Abdu bersiap lakukan apapun demi sang adik, termasuk memotong jalur untuk mengejar lampu merah. Aksinya tersebut dipergoki dan langsung didatangi seorang polwan. Sama seperti bapak baik hati tadi, polwan yang lihat kondisi Merdan langsung hubungi pusat untuk minta bantuan ambulan. Gak cuma itu, untuk menghemat waktu, si polwan akan mengawal mobil ke arah datangnya ambulan. Bahkan, komandan si polwan kasih info jalur bebas macet serta mengubah lampu merah menjadi hijau. Berkat semua bantuan itu, mereka bisa bertemu ambulan lebih awal.
Tanpa buang waktu, Merdan segera dimasukkan ke ambulan, sedangkan mobil yang dikendarai Abdu akan diurus oleh si Polwan. Scene pindah ke rumah sakit. Seorang dokter muda bernama Liu datangi dokter senior bernama Ekiber. Selain mengantar makan, Liu juga bermaksud pamit pada Ekiber, sebab Liu telah mengundurkan diri sebagai dokter. Alasan Liu mundur dikarenakan trauma akibat gagal menyelamatkan nyawa seseorang saat operasi. Sebagai senior, Ekiber masih berusaha memintanya berpikir ulang, namun tampaknya keputusan Liu sudah bulat. Di saat bersamaan, ambulan yang membawa Merdan tiba di rumah sakit yang sama. Abdu segera membopong sang adik di mana mamanya membawa potongan tangan Merdan. Masuk ke dalam, mereka jumpa Ekiber yang kasih pertolongan pertama. Selagi menangani Merdan, Ekiber meminta Abdu dan mamanya keluar ruangan. Gak lama, luka Merdan diperban dan akan diberi obat penahan sakit. Setelah itu, Ekiber keluar untuk memberi dua opsi kepada keluarga terkait Merdan. Satu ialah menyelamatkan nyawanya tanpa menyambung tangan. Kedua, menyambung kembali tangannya dengan tingkat resiko sangat tinggi. Seandainya mau menambah tingkat keberhasilan penyambungan, Ekiber sarankan ke rumah sakit di kota Urumqi. Dapat kabar tersebut, sang mama pun jatuh pingsan. Kini, tersisa Abdu yang harus ambil keputusan terbaik bagi Merdan. Abdu yang masih muda ini tentu bingung. Dia berharap sang adik selamat tapi juga ingin tangannya disambung kembali. Sebab Merdan baru berusia 7 tahun, jadi dia nggak mau masa depan si adik hancur akibat hal tersebut. Karena tidak banyak waktu, Ekiber minta dia cepat ambil keputusan. Abdu yang semakin tertekan mulai menyalahkan diri sendiri dan berniat menukar tangannya dengan tangan si adik. Lihat itu, Ekiber memintanya untuk tenang dan jadilah seorang pria dengan mengambil keputusan di saat itu juga. Jadi, keputusan Abdu adalah pria ini bernama Dr. Lin, dokter saraf terbaik di rumah sakit Urumqi. Padahal baru tidur 10 menit dia dipaksa bangun untuk memeriksa pesan dari dokter Ekiber. Dengan ini kita tahu kalau Abdu mau tangan Merdan disambung kembali. Lin yang selesai periksa berkas foto Merdan pun segera nelpon Ekiber. Lin bilang udah nggak ada lagi jadwal penerbangan dari Urumqi menuju Hotan. Sehingga solusi terbaik adalah membawa Merdan dari Hotan ke Urumqi saat itu juga. Sebab waktu operasi maksimal 8 jam sejak kecelakaan, atau resiko keselamatan operasi Merdan akan meningkat drastis. Kecelakaan Merdan terjadi 7.30, berarti maksimal jam 3.30 udah harus tervaskularisasi. Masalahnya adalah penerbangan terakhir menuju Urumqi akan berangkat kurang dari sejam lagi. Walau begitu, Abdu tetap yakin akan membawa Merdan ke Urumqi. Karena itu, staf medis segera siapkan lengan Merdan. Dan satu hal lagi, rupanya Ekiber bohongi Merdan mengenai penahan rasa sakit. Sebab badan si bocah tidak akan tahan dan bisa pengaruhi tekanan darahnya. Mau nggak mau, Merdan harus menahan rasa sakit sepanjang perjalanan. Selesai info, Ekiber melepas kepergian Abdu dan Merdan menuju bandara. 干嘛呀？又骗妈妈说生病了。我有小恐龙，想你了哟。妈妈爱你。 Mari kenalan dengan sang pramugari bernama Yanzi dan rekannya Yuli. Hari itu Yanzi terpaksa bertugas karena menggantikan rekannya yang berhalangan. Di ruang tunggu sendiri, satu keluarga sedang menunggu boarding. Sang anak yang sibuk sama gadgetnya ini membuat papanya naik darah. Dia dianggap bocah egois yang hidup di dunia sendiri. Gak lama, para penumpang dipersilakan masuki pesawat China Southern. Terlihat, Dr. Liu juga berada di penerbangan tersebut. Di ruang kokpit, pilot bernama Xie cerita ke kopilotnya kalau dia punya feeling penerbangan hari itu bakal lancar. Si kopilot bilang, biasanya feelingmu kebalik terus. Dan sepertinya si kopilot benar. Hari itu, pesawat penuh sesuai laporan Yuli pada Yanzi. Ambulan yang membawa Merdan belum tiba di bandara. Padahal pesawat yang mereka kejar mulai minta izin terbang. Begitu diizinkan, pesawat pun bersiap lepas landas diiringi kedatangan Abdu dan Merdan. Karena gerbang udah ditutup, mereka pun ditahan security. Padahal Lin udah siapkan tim untuk mengoperasi Merdan begitu mereka tiba. Abdu yang sangat butuh berangkat pun tunjukkan kondisi Merdan. Lihat itu, sang security langsung tergerak hatinya untuk mencari bantuan. Di sisi lain, Lin ditelepon Ekiber kalau Abdu tidak berhasil mengejar pesawat terakhir. Namun sepertinya Tuhan berkehendak lain. Security tadi datangi kepala bandara bernama Pak Tang yang lagi ngurusin penumpang kobam. Security itu minta Pak Tang menunda lepas landas karena ada urusan hidup dan mati. Dengar itu, Pak Tang pun pergi melihat keadaan. Begitu dia lihat kondisi Merdan, tanpa ragu dia hubungi menara ATC bandara. Pak Tang minta mereka hubungi pilot untuk menunda keberangkatan. Jadi, kru ATC pun melakukan sesuai permintaan Pak Tang. Xie yang tahu ada orang yang butuh mengejar jadwal operasi segera hubungi pusat China Southern. Dari pusat sebenarnya nggak keberatan. Masalahnya jam operasional bandara Urumqi adalah jam 2. Karena itu semua bergantung pihak bandara Urumqi.
Untungnya, kepala bandara Urumqi ini juga berhati emas. Dia bilang, demi nyawa orang, sampai jam berapapun mereka akan menunggu. Dengan kerjasama orang-orang itu, Abdu dan Merdan diperbolehkan masuk ke ruang apron. Selain itu, Yance juga umumkan alasan penundaan ke penumpang. Dia minta 3 orang mengalah untuk memberi tempat bagi Abdu dan Merdan. 谢谢大家。机场情况怎么样？还在协调座位。上几个，再下几个。 Karena nggak ada yang niat mengalah, terpaksa pihak maskapai turunkan 3 nama yang check-in terakhir. Namun, 3 orang itu merupakan anggota paduan suara yang akan bertanding esok. Sehingga para anggota yang lain keberatan kalau mereka harus diturunkan. Suasana sempat menegang ditambah waktu terus berjalan. Akhirnya, seseorang yang nggak disangka menyudahi perdebatan dan siap mengalah. Orang itu adalah si bocah egois tadi. 屁大点事儿，至于吗？别怕，对不起。 谢谢。 Setelah masuk, Pak Tang pesan ke Yance untuk tidak biarkan Merdan tidur dan juga nangis karena bisa berakibat fatal. Terakhir, Pak Tang titipkan potongan lengan Merdan untuk dijaga suhunya tapi nggak boleh masukkan ke freezer. Kemudian, Yance bantu Abdu mengurus air info sambil diinfo Abdu kalau lengan harus sudah tersambung sebelum pukul 3.30. Hal itu segera Yance laporkan pada Xie yang bersiap lepas landas. Gak lupa, Abdu kabari Ekiber kalau mereka berhasil mengejar pesawat. Di mana Ekiber pun langsung info ke Lin. Kini saatnya pesawat terbang menuju Urumqi. 这么多年，这还是头一次碰到。人的生命是第一位的，以后再碰上，还得这么干。进跑道29，跑道图一直跟标头。跑道29，黑漆黑。明天是什么安排？喂，师兄，两兄弟已经上飞机。 Setelah mengudara, untuk menghemat setiap menit yang bisa didapat, Xie minta izin memotong jalur pesawat. Berhubung jalur yang diminta adalah wilayah milik Angkatan Udara, pusat pun meminta persetujuan Angkatan Udara. Sang komandan yang terima laporan tanpa ragu memberikan izin dengan menarik mundur semua jet tempur di area tersebut. 飞上3号4号。执行，正是。 太空急救航班指挥任务，提供安全保障。 Dengan begini, Xie bisa menghemat 10 menit waktu penerbangan. Di balik kabar baik tadi, sesuatu terjadi pada Merdan. Bekas lukanya kembali berdarah. Kalau dibiarkan tentu akan berbahaya. Jadi Yance umumkan ke penumpang, apabila ada dokter atau suster di antara mereka harap bisa membantu ganti perban Merdan. Padahal ada si Liu, tapi akibat traumanya dia malah bimbang. Oleh sebab itu, Yance pun minta Abdu percayakan dirinya yang mengganti perban Merdan. Dengan ikuti prosedur pelatihannya, Yance bersiap. Walaupun begitu, dia tetap nggak kuat melihat kondisi Merdan, apalagi dia juga adalah seorang ibu. 疼啊！阿姨很快马上就会有一点点痛，好吗？对不起，宝宝。 Lin sempat terpanggil, namun itu terjadi kala perban selesai diganti. Beres mengganti perban, Yance buru-buru ke belakang. Sebab jiwa seorang ibunya jelas teriris melihat keadaan Merdan. Lalu, Yuli yang tahu isi kantong itu adalah lengan Merdan pun bergidik ngeri. Sebagai seorang profesional, Yuli pun menguatkan diri untuk gantikan tugas tersebut dari Yance. Beres dikasih es, lengan diserahkan kembali pada Abdu. Di saat itu, Merdan kelihatan kesulitan bernapas. Liu yang dengar coba periksa namun dihalangi Yance karena dianggap bisa bahayakan Merdan. Barulah Liu akui kalau dia seorang dokter, di mana pengakuannya itu membuatnya dicemooh semua penumpang tanpa tahu apa yang sudah dialami Liu. Biarpun Liu mengaku dokter, staf tetap mau periksa sertifikatnya buat memastikan. Liu sendiri terus menanya Abdu apakah Merdan sempat alami benturan. Saat Yance pastikan dia adalah dokter, Liu segera bertindak.
Bekas lebam di dada Merdan menyebabkan dia mengalami pneumotoraks atau kondisi ketika udara berkumpul di ruang antara paru-paru dan dinding dada. Akibatnya paru-paru jadi tidak mengembang. Tahu pesawat baru akan mendarat 50 menit lagi, Liu perlu cepat tangani Merdan. Dengan dibantu Yense, Liu mau menyedot keluar cairan di dada Merdan. Mendadak, pesawat alami turbulensi karena masuki awan sehingga inilah yang terjadi. Berkat Liu, Merdan bisa kembali bernapas normal. Sebelum balik ke kabin, Yense meminta maaf atas prosedur penggeledahan tadi serta memintanya bantu merawat Merdan. Kejadian tadi mungkin sedikit membuka pikiran Liu sebagai dokter. Di sisi lain, Yense yang antar minum ke kokpit dititipin sebuah angpau untuk Merdan sebagai penyemangat. Tepat saat akan diantar, Yense bertemu Abdu di area toilet. Selain angpau, Yense juga kasih mainan dinosaurus buat Merdan. Benar-benar orang baik to the max ini namanya. Sudah cantik, baik. Kala semua penumpang tidur, sesuatu yang paling ditakutkan terjadi, yakni Merdan tertidur. Hal itu sangat dilarang dokter karena ada kemungkinan Merdan gak bakal bangun lagi. Tahu itu, Yense dan Abdu berusaha membangunkan, namun sia-sia. Tanpa ragu, Yense memutar kartun dengan volume maksimal agar si anak bangun, sedangkan Yuli disuruh meminta maaf pada semua penumpang. Selain suara, Yense mencoba berbagai cara tapi Merdan tetap tidak bangun. Hingga pada akhirnya, semua penumpang bernyanyi bersama untuk membangunkan Merdan. Usaha mereka tersebut telah melahirkan adegan paling indah di film ini. Merdan berhasil dibangunkan. Dia memanggil sang mama. Lihat kondisi itu, Yense pun berpura-pura menjadi mamanya agar si anak bisa tenang dan terus bertahan hingga mendarat. Mama saya. Selanjutnya, Yense dan para kru mengucapkan terima kasih kepada semua penumpang atas usaha dan perhatian mereka pada Merdan. Pesawat sudah mendekati bandara Urumqi dan bersiap mendarat. Pihak ATC info pada Xie kalau pesawat mereka diprioritaskan mendarat duluan. Selain itu, mereka diberikan akses pendaratan yang paling dekat dengan apron. Semua demi bisa menangani Merdan lebih cepat. Menjelang mendarat, kru ATC laporkan keadaan angin yang sangat kencang. Walau begitu, Xie tidak bisa lagi menunda. Jadi dia pun langsung mendaratkan pesawat. Pesawat mendarat diikuti permintaan maaf kru atas penundaan penerbangan tadi. Gak lupa juga, Yense kembali ucapkan terima kasih pada penumpang sambil berlinang air mata. Kemudian pintu pesawat dibuka dan langsung dimasuki staf medis. Sambil dijelaskan kondisi akhirnya oleh Liu, para medis bergegas membawanya ke ambulan disambut tepuk tangan penumpang. Sebelum Abdu turun, dia minta Yense dan Yuli membuka masker mereka agar dia bisa ingat wajah malaikat penolong adiknya. Kopilot lapor pada Xie, sejak lepas landas hingga mendarat, mereka berhasil memangkas 17 menit buat Merdan. Kini tugas mereka pun selesai dan bakal jadi penerbangan terbaik yang pernah mereka jalani. Di tempat lain, Liu kabari keadaan Merdan pada Lin. Saat Liu kasih tahu di mana dia bertugas, Liu pun kaget karena Lin tahu dia adalah murid Ekiber. Apa yang dilakukan untuk Merdan tadi telah membuatnya keluar dari bayang-bayang kekelaman. Jadi dia kirim pesan suara ke Ekiber. Seandainya dia mau kembali, sudikah Ekiber menerimanya lagi? Mereka tiba di rumah sakit pukul 2:12. Lin langsung menyambut dan membawanya ke ruang operasi. Lin periksa kondisi Merdan, ada yang siapkan peralatan operasi dan juga tim yang pastikan jaringan lengan Merdan masih bagus. Begitu Merdan siap, dia dibawa masuk ke ruang operasi dan harus ditinggal Abdu. Dan inilah penentuan dari nasib Merdan.
Dengan waktu yang begitu mepet, Lin harus menyambung kembali tangan Merdan. Pertama, Lin membuang jaringan yang udah busuk dari potongan lengan Merdan. Setelah itu Merdan disiapkan di meja operasi lalu dibius menggunakan anestesi inhalasi. Semua itu terjadi pada jam 3:09. Gak lupa Abdu kabari mamanya dan minta dia percaya kalau Merdan akan baik-baik aja. Selain itu, mamanya juga minta maaf udah menyalahkan Abdu. Itu terjadi akibat dirinya yang gak bisa kehilangan anak-anaknya. Operasi Merdan sendiri dikejar waktu kurang dari 15 menit. Setelah membuat ruas untuk menyambung kembali jaringan, kini masuki penentuan, yaitu apakah darah nanti bisa mengalir. Lin mulai lakukan prosedur penyambungan saraf. Tiba-tiba lengan alami pendarahan hebat. Lihat itu, pengawas operasi minta Lin menyerah karena kondisi Merdan gak stabil. Namun Lin minta waktu tambahan 2 menit. 2 menit ini mungkin akan mengubah hidup si Merdan. Dan sang pengawas pun mengizinkan. Lin ulangi proses penyambungan. Kali ini dia berhasil temukan titik saraf untuk disambung. Berkat itu kondisi Merdan kembali stabil. Lalu lengannya pun dijahit. Setelah itu klip penahan darah dilepas untuk lihat apakah darahnya bisa kembali mengalir. Darah terlihat mengalir namun kondisi tangan Merdan tetap pucat. Itu artinya darah tidak sampai ke lengan. Kini tersisa satu cara terakhir, yakni memijat pelan dan berharap darah bisa menjalar ke seluruh jaringan lengan yang putus. Dan inilah hasilnya. Tepat pukul 3:30, lengan Merdan berhasil disambung kembali. Semua itu bisa terjadi karena orang-orang baik masih ada di dunia ini. Ada satu aja yang tidak bertindak sebagaimana mestinya, tentu nyawa Merdan mungkin tidak akan selamat. Dan kabar keberhasilan operasi Merdan pun sampai ke Ekiber. Paginya, baru juga tidur 5 menit, Lin terbangun karena mau periksa kondisi Merdan. Merdan sendiri juga baru bangun dan langsung periksa lengannya. Dia pun senyum ketika dapati lengannya kembali tersambung. Setelah itu dia panggil Abdu. Lihat sang adik udah bangun, Abdu kasih hadiah dari Yense. Gak lama setelah itu, Lin masuk bersama sang mama. Keluarga kecil ini pun berkumpul kembali setelah sempat dipisahkan oleh tragedi. Di akhir film, Abdu bertemu Lin di taman rumah sakit. Lin info untuk lengan Merdan mau kembali sedia kala membutuhkan waktu. Untungnya dia masih kecil jadi mungkin prosesnya bisa lebih cepat. Di sini Abdu juga cerita alasannya mau tinggalkan Hotan mungkin karena mau buktikan dirinya berharga. Lin minta dia jangan kebanyakan mikir, sebab mau dimanapun banyak yang bisa dilakukan dengan menggunakan hati. Karena kita itu cuma manusia biasa dengan aktivitas yang juga biasa. Tanpa kita sadari, kadang aktivitas yang biasa itu berarti besar bagi orang lain. Bisa aja kita udah mengubah hidup seseorang tanpa kita sadari. Karena pada akhirnya kita hanya orang biasa yang mungkin adalah pahlawan bagi orang lain. Sebagai penutup, aku sertakan momen kejadian nyata Merdan yang berhasil didokumentasikan serta orang-orang baik yang telah menolongnya. Tamat. Wah, powerful banget kan film ini. Pesannya luar biasa itu loh menurut aku. Kata-kata kita cuma orang biasa yang mungkin jadi pahlawan bagi orang lain itu nggak terdeskripsikan. Aku pribadi bukan orang yang baik-baik banget, kadang masih brengsek juga, jadi aku nggak berani ngasih pesan ke kalian. So, kalian silakan terapkan pesan yang kalian tangkap. Aku cuma bisa bilang, coba jadi orang baik yuk. Dari hal kecil aja kita coba. Mungkin itu berarti buat orang lain. Aku benar-benar rekomen kalian nonton langsung film ini. Aku kasih nonton ke beberapa orang, semua auto mewek saking terharunya lihat perjuangan Merdan dan Abdu. Plus orang-orang baik itu. Semoga apa yang mereka lakukan akan Tuhan balas berkali-kali lipat. Jadi kalian cari sendiri filmnya di Google ya, jangan minta aku. Nanti jadi masalah lagi. Pernah kejadian soalnya. Gara-gara link. Apa kayak gitulah kalau mau cari sendiri. Demikian film spesial Imlek kali ini. Selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Thank you for watching good people and see you all soon. Bye.